warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rusnani SPD selaku Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu Nia Daniati SPD sebagai pemaparan materi pada hari ini, beserta Dewan Guru yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Rusnani untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang teristimewa, Bapak Ibu Nia Daniati selaku pemaparan materi yang insya Allah pada hari ini akan disampaikannya sesuai dengan undangan yang tentu pada hari ini, yaitu tentang sosialisasi dengan agenda diseminasi penyebaran modul 1 dan 4 budaya positif. Nah, jadi alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada hari itu kita masih dalam keadaan sehat dan walafiat yang patut kita syukuri, dan tak lupa kita sampai ke junjungan Nabi Muhammad besar sallallahu alaihi wasallam, berkat beliau jadi kita pada hari itu dalam keadaan Islam dan iman. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi sesuai tadi undangan tentang sosialisasi budaya positif. Nah, ini budaya positif itu yang disampaikan oleh Bu Dianiati dalam calon guru penggerak. Nah, di mana budaya positif ini adalah merupakan nilai, mungkin nilai ataupun keyakinan pada kebiasaan-kebiasaan yang diberikan kepada anaknya nanti. Nah, jadi untuk pemaparannya nanti kita dengar bersama apa sih sebenarnya budaya positif. Nah, jadi mudah-mudahannya calon guru penggerak dapat menyampaikan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat mendengar bersama, dapat memahami bersama dalam penyampaian sosialisasi nanti. Jadi saya rasa sampai situ dulu Bu, untuk pembukaan tentang sosialisasi guru penggerak. Nah, jadi waktu tepat persilakan kepada Ibu Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita membuka kegiatan pada hari ini, mari kita sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan kita pada hari ini. Bapak Kepala Sekolah SDN 15 Seburi Gresik, Bapak Rusnani SPDI, yang saya hormati Bapak dan Ibu rekan guru. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru sekalian yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Bapak Ibu, sebelum memulai acara kita hari ini, izinkan saya sedikit berpantun. Pantunnya saya buat mendadak, mudah-mudahan cocok dan sesuai. Pergi saroan minum air selasih,
lautnya banyak ikan. Saya ucapkan beribu terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Ya. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Nia Daniati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 15 Seberang Gresik, Kecamatan Sepadu, Kabupaten Sambas. Pada hari ini saya akan melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul pada kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Dan selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektivitaskan waktu kita pada hari ini, salam guru penggerak dari saya Nia Daniati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sambas. Nah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan diseminasi hari ini, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan forum diseminasi. Nah, kalimat pemantik yang pertama, misalnya kita menghargai siapapun yang menjadi pendengar. Nah Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan kira-kira kesepakatan dalam forum diseminasi kita hari ini? Apa yang mau ditambahkan? Silakan Bapak Ibu. Kira-kira kesepakatan forum diseminasi apa yang akan kita buat pada hari ini? Bapak, Pak Sekolah, silakan Pak. Kira-kira kesepakatan untuk diskusi kita atau pemaparan saya hari ini apa kira-kira Pak? Kalimat pemantiknya ada di depan Pak. Kalimat pemantiknya di depan. Misalnya yang pertama menghargai siapapun yang menjadi pendengar. Baiklah, untuk kelanjutan dari kerja dari calon guru penggerak diskusi ini. Ya, yang contohnya misalnya Pak, kita buat kesepakatan. Kalimat pemantiknya pertama misalnya dalam kita ingin mengajukan pendapat atau memberikan saran atau tanggapan, kita harus menjadi pendengar yang baik. Nah, kalau menurut Bapak, kira-kira kesepakatan yang kita sepakati untuk forum diseminasi ini? Yang tentunya Bu, yang pertama adalah untuk pemaparan yang budaya positif ya budaya. Nah, visi sebenarnya budaya positif. Nah, dulu lagi disampaikan. Jadi sehingga mungkin bertimbul diskusi kita untuk pemahaman ya. Nah, Pak atas alasannya. Lanjut Bapak Ibu, masih ada ingin membuat kesepakatan? Bapak Rasid? Silakan Pak. Jadi kira-kira kesepakatan apa yang akan kita buat pada hari ini? Baik. Mulai forum diskusi. Nah betul, sebelum kita memulai forum diskusi ini lebih baiknya kita untuk menyepakati kepada rekan-rekan jikalau ingin menyampaikan sesuatu atau menanyakan sesuatu harus terlebih dahulu mengangkat tangan. Nah supaya Ibu Nia kelihatan siapa yang mana yang mau bertanya, yang mana mau menyampaikan sesuatu. Ya, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Rasid. Ada Ibu Wartini atau Ibu Roja, silakan kesepakatan apa dalam forum diseminasi ini? Silakan Ibu. Alangkah baiknya diseminasi ini kalau ingin bertanya sama dengan Pak, Intinya saling menghargai ya. menghargai dan kalau ada masukan dari kawan dari teman sejawat harus kita hargai. Baik, terima kasih banyak Bu Wartini atas partisipasinya dalam membuat
Bapak Rangga Ramadhani Al Saibaini. Ya, dan sebagai pengajar praktik saya di CGP Angkatan 11 yaitu Ibu Neti Aprianti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki pemaparan tentang budaya positif, nah sekarang Bapak Ibu saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu kira-kira apa itu budaya positif? Baik Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Wartini. Persilakan kepada Ibu Wartini. Kira-kira menurut Ibu itu apa budaya positif itu? Disiplin positif yang diterapkan sekolah. Baik. Sekolah kan? Ya. Sekarang kan anak didik kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu harus dari awal dari dini harus diterapkan disiplin yang positif. Misalnya datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Baik. Tugas tiket kelas harus dilaksanakan. Membuang sampah jangan sembarangan karena banyak efeknya, terutama mengundang penyakit dan masih banyak yang lain. Ya. Saya rasa sekian. Baik, terima kasih, benar sekali Bu Wartini. Jadi poinnya adalah budaya positif itu berkaitan dengan disiplin positif. Ada lagi Bapak Ibu dipersilakan, kira-kira menurut bayangan Bapak Ibu itu apa itu budaya positif? Jadi sebelum kita memasuki materi kita kenali dulu apa itu budaya positif. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan tentang apa itu budaya positif. Baik Pak Rasid, dipersilakan Pak Rasid. Oke, jadi disiplin positif tadi Bu ya, budaya positif. Budaya positif Pak. Kemungkinan dari saya sebagai guru agama terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Ya. Nah, jadi kebudayaan dalam kelas itu adalah membaca doa. Nah, membaca doa, terlebih lagi kalau ada program-program khusus untuk kelasnya, terlebih lagi lebih baik seperti membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau 1-2 ayat itu aja Bu. Nah, ya, seperti itu budaya positif di sekolah kita ini. Baik, benar sekali Pak Rasid. Terima kasih banyak Pak Rasid atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu, dari yang Bapak Ibu sampaikan dan paparkan atau beri tanggapan itu, jadi dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa budaya positif itu adalah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang. Dan dari yang Pak Rasid sampaikan itu tadi adalah untuk menciptakan bagaimana karakter anak itu tercipta. Ya, jadi Bapak Ibu poinnya atau inti dari budaya positif itu adalah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan untuk menciptakan karakter peserta didik yang berpusat pada murid. Intinya karakternya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dan memberikan tanggapan. Baik. Nah, Bapak Ibu, seorang guru yang harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke yang pertama dahulu yaitu tentang disiplin positif. Jadi tadi sudah disampaikan tentang budaya positif. Nah, sekarang disiplin positif. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu bisa memberikan kepada saya kalau menurut Bapak Ibu bayangan seperti apa itu disiplin positif? Silakan Bapak Ibu ingin memberikan tanggapan disiplin positif itu menurut saya seperti apa? Nah, seperti itu. Pak Juli, bisa diberikan sedikit tanggapan Pak? Menurut Bapak
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk memberi tanggapan terkait dengan disiplin positif, disiplin positif yang biasa kita terapkan apa namanya, membuang sampah pada tempatnya. Menerapkan membuang sampah pada tempatnya, hadir tepat waktu, terus ini hadir tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya sesuai. Nah, saya kasih dia tambahannya. Baik, benar sekali Pak Juli. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi Bapak Ibu, dipersilakan untuk memberikan kira-kira disiplin positif itu apa menurut Bapak Ibu? Ya baik, Bu Wartini, dipersilakan Ibu. Disiplin positif yang harus yang harus diadakan di sekolah, yang harus diajarkan, yang harus diterapkan di sekolah. Misalnya di kelas. Jadi dia di kelas kita harus memberikan siswa kita supaya berperilaku yang sopan dengan temannya. Misalnya jangan mengganggu teman, jangan mencoret dinding. Itu perilaku yang tidak baik. Jadi kita ajarkan kepada mereka, kita tanamkan mindset yang harus yang baik-baik. Tidak boleh membuli teman, tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Kalau di kelas saya masih ada, misalnya temannya lagi belajar, ditusuk-tusuk belakangnya, ada masih. Jadi itu adalah contoh, karena mungkin kan anak SD, anak kelas 1 kan memang bermainnya itu masa bermainnya banyak. Jadi bagaimana caranya kita di dalam kelas sebagai guru harus memberikan motivasi kepada anak supaya berperilaku yang baik. Baik, terima kasih Bu Wartini. Benar sekali tanggapannya. Saya sependapat dengan Bu Wartini tentang disiplin positif itu seperti itu ya. Yang pertama kita ingin menerapkan bagaimana anak-anak itu bisa menjadi disiplin dalam sekolah atau di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, masih ada tanggapan tentang disiplin positif? Nah baik Bapak Ibu, kita akan membahas tentang apa itu disiplin positif. Terima kasih banyak yang telah memberikan tanggapan Bapak Ibu ya. Baik, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri, yang mana dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, tindakannya itu dapat membuat disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Bu Wartini itu untuk menimbulkan bagaimana motivasi anak itu tumbuh. Benar sekali Bu. Jadi disiplin positif ini juga dapat membuat murid bagaimana mereka menyadari motivasi internal dalam diri mereka, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, dari disiplin positif itu Bapak Ibu, kita akan menanamkan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah Bapak Ibu, dia berkelompok kemudian mengerjakannya secara mandiri. Nah yang ketiga yaitu berkebinekaan global. Salah satu berkebinekaan global itu adalah kita
yaitu sebagai guru selalu menghargai siswa dalam ingin memberikan pendapat. Jadi sebagai guru kita harus memberikan kebebasan kepada siswa dalam memberikan pendapat maupun memberikan pertanyaan. Jadi setiap anak itu kita dorong untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga anak-anak itu mempunyai jiwa kebenekaan global. Nah, yang keempat Bapak Ibu yaitu bergotong royong. Nah, mungkin Bapak Ibu dan Bapak Ibu semuanya bisa memberikan kira-kira kalau karakter gotong royong itu lebih tepatnya kita tanamkan seperti apa? Kalau menurut Bapak Ibu, kalau di dalam kelas itu karakter gotong royong itu Bapak Ibu tanamkan atau Bapak Ibu terapkan seperti apa kira-kira? Ada yang bisa memberikan sedikit tanggapan Bapak Ibu? Contoh dalam penerapan bergotong royong. Ya, Ibu Roja, dipersilakan Ibu Roja. Ya, dalam karakter bergotong royong dalam profil belajar Pancasila, di mana kita menekankan pentingnya bekerja sama, saling membantu dan peduli terhadap orang lain. Iya, benar sekali. Intinya bergotong royong itu bekerja sama, membantu dan peduli terhadap orang lain. Berarti siswa itu harus mempunyai jiwa bergotong royong. Dalam arti adalah mereka mempunyai jiwa peduli. Nah, bergotong royong itu bukan mesti hanya saling membantu, tapi punya jiwa peduli di dalam diri mereka. Jadi contohnya adalah seperti apabila temannya yang mengalami suatu kesusahan, jadi anak itu mempunyai jiwa peduli dalam dirinya. Dan kemudian apabila kita memberikan suatu tugas kepada anak, nah anak itu mempunyai jiwa kerjasama atau saling berkolaborasi dia di dalam kelompoknya. Nah, untuk Bu Roja mungkin untuk di kelas bawah ya, anak-anak itu kita tanamkan gotong royong itu mungkin penanaman nilainya seperti kegiatan bersama-sama melakukan apa Ibu? Kira-kira? Contoh dalam kelas misalnya Diberi tugas, ya. biasanya secara dikerjakan itu secara berkelompok. Oh ya, jadi anak-anak bersama-sama mengerjakannya ya. Baik, terima kasih Bu Roja atas tanggapannya. Baik, lanjut yang keempat, kelima Bapak Ibu yaitu nilai kreatif. Jadi anak-anak itu ditanamkan nilai kreatif dalam diri mereka agar mereka punya wawasan global. Yang terakhir yaitu bernalar kritis. Jadi anak-anak sekarang itu harus mempunyai jiwa bernalar kritis. Jadi setiap apa yang kita sampaikan ketika kita mengajar itu, nah anak-anak itu diberikan pemantik untuk menjawab sehingga mereka punya nalar yang kritis untuk menjawab pertanyaan dari gurunya. Baik Bapak Ibu, lanjut selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu ada 3. Yang pertama tadi profil pelajar Pancasila yang telah saya sampaikan, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan yang kedua yaitu Ibu Primarias program yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai tadi, antusias, ada empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan yang terakhir yaitu keterampilan hidup. Nah, apa itu dalam keterampilan hidup? Contohnya adalah misal dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik pada diri. Nah, baik Bapak Ibu, itulah dia budaya positif yang pertama yaitu mengenai disiplin positif. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah ada dapat bayangan tidak apa itu motivasi
manusia. Jadi kita masuk ke dalam budaya positif yang kedua, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu bisa berikan saya sedikit tanggapan apa itu menurut Bapak Ibu ya, motivasi perilaku manusia itu apa? Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan tanggapan tentang motivasi perilaku manusia itu apa? Ya, oh baik Bu Roja, silakan Bu Roja. Baik. Motivasi perilaku manusia itu adalah suatu dorongan atau alasan yang mendasari tindakan, keputusan, dan sikap seseorang, sehingga motivasi bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi tertentu. Baik, benar sekali Bu Roja. Terima kasih banyak Bu Roja atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu, kita bahas ya, apa itu motivasi perilaku manusia. Dari yang Bu Roja sampaikan tadi benar sekali. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama Bapak Ibu, perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi dalam siswa itu biasanya kita temukan ada anak-anak yang itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya Bapak Ibu, kita ada anak-anak itu kita suruh melakukan misalnya kegiatan, misalnya anak-anak itu memakai pakaian seragam lengkap. Nah, ada anak-anak yang memang belum mempunyai motivasi dalam dirinya, yaitu dia takut untuk dihukum. Nah, itu adalah salah satu contoh perilaku yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau misalnya kita suruh anak-anak itu misalnya pakai sepatunya warna hitam semua. Nah, jadi anak-anak itu biasanya punya motivasi dalam dirinya itu ada timbul takut dihukum kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya kita pernah menjumpai ya Bapak Ibu ya, ketika kita mengajar, ada anak itu mempunyai perilaku yaitu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya untuk di kelas bawah Bapak Ibu, biasanya kalau kita misalnya anak-anak di kelas bawah itu disuruh berbaris itu kan agak susah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi salah satu biasanya guru itu memberikan suatu penghargaan anak-anak apabila anak-anak berbaris dengan rapi, maka akan ibu garis stiker ini. Nah, maka anak-anak itu akan menjadi mau untuk berbaris karena mendapatkan penghargaan atau imbalan dari gurunya. Atau ada lagi Bapak Ibu, contohnya yang pernah kita temui di kelas, apabila untuk yang nomor 2, perilaku yang nomor 2, biasa sering kita temukan, cuma kita tidak menyadari perilaku itu. Misal kita contoh yang tadi ya, kalau kita misalnya menyuruh anak misalnya mengerjakan PR, kan? Anak-anak mengerjakan PR, dan itu kan dalam diri mereka untuk menimbulkan ingin benar-benar sungguh-sungguh belajar, tapi kita mengharapkan sesuatu imbalan atau penghargaan dari gurunya. Nah, ada Bapak Ibu jumpai tidak seperti itu perilaku anak yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Ya baik Bu ini silakan diberikan tanggapannya. Gimana Bu? Ada Ibu jumpai seperti apa? Ada di kelas 1. Iya baik Bu. Ini yang sesuai dengan karakter anak, sesuai dengan umur usia anak. Nah, ini yang paling apa namanya sering dijumpai. Misalnya kita kan membuat suatu hiasan, Ya. hiasan di sekolah, di kelas. Jadi dia ingin, misalnya kalau mau diberi beri warna Bu, cantik-cantik nanti beri warna. Nah, kasihlah dia bunga, kasih dia
belajar. Untuk di kelas bawah biasanya anak-anak itu tertarik dengan mendapatkan pujian ya Bapak Ibu ya, dengan penghargaan ya. Karena dengan menurut saya sih sesuai dengan umur mereka ya. Nah contohnya ya Bapak Ibu ya, yang sedikit saya paparkan. Apa itu? Seperti anak-anak apabila kita berikan tugas, mereka dengan bersungguh-sungguh mengerjakan tugasnya dengan baik sehingga cepat selesai. Nah itulah yang menjadi ya nilai atau motivasi dalam dirinya ada, yaitu ingin memberikan yang terbaik bagi dirinya sehingga mereka itu benar-benar mengerjakan yang terbaik, tidak ingin mendapatkan suatu imbalan ataupun penghargaan. Nah kita harapkan Bapak Ibu anak-anak diri kita itu mempunyai motivasi perilaku manusia yang ketiga harapan kita, yaitu mereka benar-benar ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu tidak ingin karena menghindari kenyamanan atau tidak ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari gurunya. Baik Bapak Ibu, lanjut ke tentang sebelum kita memasuki di budaya positif yang kedua, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah sekarang sedikit kalimat pemantik ya Bapak Ibu, mengapa kita harus membuat keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja. Nah contohnya Bapak Ibu ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Menurut Bapak Ibu, mengapa kita waktu kita mengendarai kendaraan roda 2 atau menggunakan motor kita harus menggunakan helm? Nah, bisa Bapak Ibu kira-kira sebutkan alasannya? Ya, baik Bu Martini, silakan Ibu. Mengapa? Ya, Mengapa kita harus menggunakan helm? Benar. Kalau misalnya kita pergi mengendarai motor. Pertama, sudah peraturan. Kedua, sudah menjadi kebiasaan. Biasanya saya kalau ke warung yang dekat rumah pakai helm. Ketiga, memang kewajiban kita untuk menjaga keselamatan. Baik, benar sekali Ibu Wartini. Terima kasih Ibu atas tanggapannya. Benar sekali Ibu. Jadi dalam diri Ibu itu sudah menanamkan motivasi intrinsik dalam diri. Ibu merasa bahwa kalau menggunakan helm itu yang pertama karena dalam diri kita itu sudah tertanam. Yang pertama kata Ibu untuk supaya menaati peraturan. Yang kedua karena sudah kebiasaan. Dan yang ketiga adalah untuk keselamatan Bu ya. Ya. Jadi dalam itulah makanya itu salah satu termasuk dalam motivasi perilaku manusia tadi yang Ibu tanamkan nilai yang ketiga, yaitu di dalam motivasi diri untuk menghargai diri sendiri. Nah yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita misalnya memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan jarak ketika waktu kita pernah di apa itu ya zaman di COVID. Nah kira-kira bisa Ibu berikan pendapat tidak mengapa kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak waktu kita waktu zaman COVID kan Bapak Ibu masih ingat? Nah kira bisa memberikan sedikit pendapat Bapak Ibu mengapa alasannya? Ya kata Bu Wartini takut. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan sekolah atau kelas. Nah Bapak Ibu bisa sedikit memberikan tanggapan Bapak Ibu apa itu keyakinan sekolah atau kelas menurut tanggapan Bapak Ibu atau pandangan Bapak Ibu itu seperti apa sih keyakinan sekolah atau kelas itu? Silakan Bapak Ibu ingin ada sedikit memberikan tanggapan? Ya Ibu Roja, silakan Bu Roja memberikan sedikit tanggapan menurut Ibu keyakinan sekolah atau kelas itu seperti apa? Baik, keyakinan sekolah atau kelas itu yaitu adalah prinsip dasar atau nilai-nilai inti yang dipegang oleh institusi pendidikan atau komunitas kelas untuk membimbing proses pembelajaran dan
terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat oleh siswa kita dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau kelas itu, maka gunakanlah kalimat yang positif dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau kelas itu. Jadi Bapak Ibu nanti kita fokuskan ke dalam keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu di sini sudah ada saya berikan contoh-contoh dalam membuat keyakinan sekolah atau kelas. Contohnya adalah misalnya dalam bekerja itu siswa contoh-contohnya seperti ini Bapak Ibu ya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Contoh yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, dan tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita biasakan menggunakan kalimat-kalimat universal ya Bapak Ibu ya, dengan kalimat yang positif. Jadi misalnya contohnya kita biasa membuat peraturan atau kesepakatan itu jangan membuang sampah sembarangan. Jadi biasakan jangan menggunakan kata jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kalimatnya kalimat positif. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kita ganti dengan kalimat positif. Buanglah. Iya benar, buanglah sampah pada tempatnya, benar sekali Pak. Jadi jangan kita gunakan kalimat-kalimat yang negatif. Jadi gunakanlah kalimat yang positif. Jangan menggunakan kata jangan. Buanglah sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan bersama, atau jaga lingkungan sekolah atau kelas kita dengan baik. Nah, itu salah satu pernyataan positif ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu contoh keyakinan sekolah atau kelas yang dapat saya paparkan, dan keyakinan kelas ini juga telah saya buat atau saya lakukan di kelas. Yang ini adalah contohnya Bapak Ibu, salah satu keyakinan kelas yang telah saya buat bersama anak-anak. Jadi dalam membuat suatu keyakinan kelas ini, pertama adalah dengan membuat kesepakatan bersama dulu. Jadi dalam membuat suatu kesepakatan itu, anak-anak akan kita tuntut membuat kesepakatan apa yang mereka inginkan. Nah, dari kesepakatan itu nanti kita ambil satu keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Dan anak-anak harus melakukan kesepakatan itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh keyakinan ya Bapak Ibu, bukan hanya sekedar hanya ditempel saja, tapi benar-benar diterapkan oleh murid-murid kita. Ya baik Bapak Ibu, itu adalah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa Bapak Ibu perhatikan di layar. Nah, ada beberapa pernyataan ya Bapak Ibu tentang kesepakatan kelas, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Nah, kita mulai dari yang sebelah kanan Bapak Ibu. Kesepakatan kelasnya yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Dan yang B-nya, kami murid yang semangat belajar. Dan yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, Bapak Ibu, dari kesepakatan 3 kelas yang dibuat ini, kira-kira yang mana merupakan keyakinan kelas? Bisa sedikit berikan tanggapan Bapak Ibu? A, B, atau C? Dari kesepakatan yang dibuat ada 3 itu, menurut Bapak Ibu mana yang merupakan keyakinan kelas? Sampai Ya, kami murid silakan Bapak Ibu buat ini gunakan mikrofon. yang D, kami murid yang semangat belajar. Alasannya mengapa Ibu? Alasannya karena di kelas kan banyak tempelan poster yang paling sederhana saja yang di kelas 1. Kan ada abjad, ada huruf, lalu setiap dia masuk sebelum dia belajar kan dia nyanyi ABC, lalu 1, 2
ke pelajaran inti. Ya. Jadi intinya di kesepakatan di kelas. Banyak kan kesepakatan di kelas. Misalnya selain belajar menghitung, belajar membaca, dia juga diajarkan tata cara disiplin di kelas, belajar tidak membuli teman. Ini seperti berkaitan dengan yang tadi. Iya, benar sekali, Bu. Jadi intinya dari kesepakatan yang dibuat itu adalah untuk membangkitkan semangat belajar murid kita ya, baik Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Martini atas tanggapannya. Jadi Bapak Ibu di dalam di sini terdapat beberapa contoh kesepakatan kelas yang sering kita terapkan di dalam kelas. Yang pertama contohnya datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam. Sudah seringnya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang biasa kita buat di dalam kelas kita. Jadi intinya Bapak Ibu gunakanlah kalimat positif dalam membuat sebuah keyakinan kelas bersama murid kita dan libatkan mereka dalam membuat kesepakatan atau keyakinan itu sehingga mereka akan menerapkannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bu Martini atas tanggapan yang diberikan. Baik Bapak Ibu, sebelum biar semangat lah kita ya Bapak Ibu. Jadi kita ice breaking rumah. Lagi biar tidak lemah, mari kita bangkitkan semangat kita dengan ice breaking arah sama-sama. Silakan berdiri Bapak Ibu. Nah, jadi biar tidak mengantuk. Tegas. Serat sebentar. Tegas. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke budaya positif yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu.
Dan yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti untuk rasa untuk diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, diakui dalam kelompok. Nah, itu merupakan contoh kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Seperti misalnya harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, diakui, didengar, dan berprestasi. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan dalam arti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, yaitu seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, itu adalah contoh 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu di dalam slide ada contoh tadi kasus, yaitu contohnya Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kira-kira bisa memberikan sedikit tanggapan Bapak Ibu atas kasus yang ada, di mana Ibu Zulaika, guru wali kelas 9 yang sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya Tommy. Jadi beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi tadi sudah saya paparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Ada yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kedua rasa kasih sayang, yang tiga kebebasan, kemudian yang keempat ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar yang tadi, kebebasan dan kesenangan. Dan dari 5 ini Bapak Ibu yang kita bahaskan, dari 5 ini kira-kira menurut Bapak Ibu berdasarkan kasus ini, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Bisa Bapak Ibu berikan sedikit tanggapan tentang kasus yang pertama? Kira-kira dari kasus Tommy ini, kebutuhan dasar atau kebutuhan hidupnya apa yang kurang terpenuhi sehingga dia mengganggu temannya, meminta bekal makan siang temannya? Kira-kira dari 5 tadi kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan apa yang kira-kira sesuai dengan Tommy ini? Kebutuhannya ada 5 ya Bapak Ibu, yang ini Bapak Ibu. Nah, jadi dari kasus Tommy tadi, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, Tommy memerlukan atau Tommy mengalami kebutuhan dasar seperti apa Bapak Ibu? Dia mengambil bekal kawannya makan. Ya baik, buat ini silakan Ibu. Kalau misalnya ada kasus seperti ini, sebaiknya kita sebagai guru jangan mengambil tindakan yang sembarangan, yang tergesa-gesa. Kita lihat dulu, kita kan tidak tahu bagaimana situasi anak di rumah atau di lingkungannya. Jadi kita tanya dulu, kita bawa dulu dia ke, misalnya jangan sampai dimarah dulu di dalam kelas, dibawa dulu ke kantor, ditanya mengapa seperti itu. Nah, kalau memang misalnya dia tidak pernah membawa bekal, ya wajar aja dia mengganggu temannya karena dia tidak punya uang mau beli, tidak disiapkan orang tuanya. Ya. Jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan. Kebutuhan, kira-kira kebutuhan yang diperlukan oleh Tommy itu kebutuhan apa itu? Kasih sayang. Iya, benar sekali, kasih sayang. Benar sekali. Dari 5 kebutuhan dasar tadi, kebutuhan kasih sayang diperlukan oleh Tommy.
dikeluhkan oleh Tommy dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia ingin mendapatkan kasih sayang dan dia memerlukan kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidupnya dia tidak membawa bekal, Bapak Ibu. Jadi kita tidak tahu apa permasalahannya. Maka salah satu benar kata Ibu Kartini tadi, kita tanyakan kepada anak tersebut mengapa anak tersebut tidak mengganggu temannya dan tidak membawa dan mengambil makanan temannya. Terima kasih Bu Kartini. Nah, yang kasus kedua Bapak Ibu, yang kedua tadi dia merasa temannya Tommy tadi karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika teman melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga, nah tadi yang kasus Tommy tadi Bapak Ibu ya, sehingga Tommy ini merasa diperhatikan. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Nah, alasan yang ketiga yaitu karena temannya menjadi takut dan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha ya memenuhi untuk kebutuhan kekuasaan. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Ya, jadi karena itu dia ingin mencoba makanan yang sedang dibawakan oleh temannya. Tadi Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan juga ya Bapak Ibu ya. Jadi dia ada 4 kebutuhan dasar manusia yang belum dipenuhi oleh Tommy tadi. Baik, lanjut yang selanjutnya Bapak Ibu, yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Dan yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu posisi kontrol restitusi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh 5 posisi kontrol, yaitu motivasinya seperti misalnya guru berbuat. Kalau guru sebagai penghukum itu biasanya menghardik dan menunjuk-nunjuk atau menyakiti ya Bapak Ibu, menyindir. Nah, itu sebagai penghukum. Nah, kalau posisi sebagai pembuat bersalah, biasanya guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Nah, itu salah satu posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Dan posisi kontrol yang sebagai teman, biasanya guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Yang keempat, posisi pemantau. Biasanya sebagai guru ada menghitung atau mengukur, sering mengukur kemampuan muridnya. Yang kelima adalah posisi manajer. Tadi guru yang berbuat, dan sekarang guru yang berkata. Kalau sebagai penghukum biasanya guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah ciri atau posisi kontrol guru sebagai penghukum. Dan posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya guru itu berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu contoh posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Atau ingat ibu tidak pernah bantu. Ingat ibu tidak akan pernah bantu. Nah, itu posisi teman. Dan posisi pemantau biasanya guru berkata apa peraturannya. Dan yang posisi manajer itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, dari hasil yang tadi guru berbuat dan guru berkata, hasilnya adalah kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, maka hasilnya adalah siswa itu biasanya memberontak atau menyalahkan orang lain atau sering berbohong. Dan yang membuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, hasilnya ya, murid itu biasanya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Dan posisi kontrol yang sebagai teman hasilnya ketergantungan, posisi
berkualitas. Dan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam berkualitas. Nah, dari Bapak Ibu yang dari saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, nah ini contoh kasusnya Bapak Ibu ya. Misalnya siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, biasanya sebagai posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya guru itu biasanya disuruh lari berkeliling lapangan sebanyak 10 kali. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, dan kemudian posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Biasanya guru itu mengatakan berapa kali ibu atau bapak harus mengingatkan kamu untuk mengerjakan tugas. Kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah yang sering dikatakan atau disampaikan kepada muridnya. Nah, sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Biasanya guru mengatakan, kali ini ibu memaafkan kamu, tapi jangan sampai tidak mengerjakan tugas lagi ya. Ayolah bantu ibu. Nah, itu posisi kontrol sebagai teman. Dan yang keempat, pemantau. Biasanya guru mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan kelas, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah ini kamu kerjakan tugasmu, jangan diulang lagi. Dan yang posisi kontrol sebagai manajer, apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut? Baik Bapak Ibu, dari 5 tadi posisi kontrol guru, kira-kira menurut Bapak Ibu di posisi manakah yang harus kita tanamkan dalam diri kita kepada murid kita? Silakan Bapak Ibu ingin menyampaikan tanggapan. Dari 5 posisi kontrol tadi, yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, kira-kira di posisi manakah yang harus kita tanamkan dalam diri kita dari 5 posisi kontrol itu? Silakan Bapak Ibu. Bapak kepala sekolah, silakan Pak. Dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira menurut Bapak posisi di manakah yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai guru? Dari 5 menurut Bapak Ibu tadi. Ya. Ya. Baik Pak Juli, digantikan ke Pak Juli. Silakan Pak. Dari 5 yang tadi Pak. Dari 5 posisi kontrol ini. Ya. Posisi kontrol nampaknya kelima-limanya bagus Bu, kelima-limanya bagus, tapi yang paling harus kita terapkan nih. Iya. Coba kita buka lagi Bu. Ya baik. Dari 5 ini. Posisi kontrolnya yang sebaiknya kita terapkan di kelas ini. Kelas. Guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau. Mantap. Nah, Baik. kalau untuk yang guru sebagai penghukum sebenarnya sih perlu juga kan, itu sebagai membuat disiplin kepada murid-murid kita supaya lebih disiplin. Nah, jadi untuk saya lebih memilih ada 3 yang lebih dominan di sini: guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai guru. Iya. Baik, terima kasih Pak Juli atas tanggapannya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan sedikit tanggapan dari 5 posisi kontrol tersebut dan kasusnya sudah kita bahas tadi. Kira-kira kita itu lebih tepatnya di posisi kontrol yang nomor berapa? Tadi Pak Juli sudah memberikan tanggapan, ya beliau menginginkan posisi kontrol sebagai teman atau pemantau. Baik, benar sekali. Coba Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol. Baik, silakan Bu Kartini berikan tanggapannya. Ingin di posisi sebagai apa Ibu? Kalau saya setuju dengan Bapak Yuliansa, tapi saya di posisi yang guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Kenapa? Karena guru sebagai teman, kita sebagai guru harus bisa masuk ke dalam alamnya anak, bukan
bukan dalam. Jadi kita harus bisa mengambil hati anak supaya dia bisa menurut dengan guru. Baik, terima kasih Bu Wartini atas tanggapannya. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya memaparkan ya, Bapak Ibu, ini adalah ilustrasi tentang 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu, dalam posisi kontrol sebagai penghukum, kita tidak disarankan ya Bapak Ibu sebagai guru dalam posisi yang pertama. Karena sekarang kita tidak boleh lagi menerapkan posisi sebagai penghukum, ya. Dan yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dalam pembuat rasa bersalah, posisi kontrol ini juga tidak disarankan. Karena apa? Karena efeknya untuk siswa itu akan merasa, ini hasilnya Bapak Ibu, menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Hasilnya seperti ini. Jadi dia apa yang kita berikan kepada siswa, hukuman seperti apa itu tidak akan membuat efek anak itu merasa jerah. Benar sekali. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu, menyembunyikan. Jadi kadang anak-anak itu akan berbohong ya tepatnya. Dan posisi sebagai teman, benar tadi Pak Juli tanggapannya benar sekali. Cuma posisi teman ini Bapak Ibu ya akan ada ketergantungan siswa kepada guru. Jadi kalau kita memposisikan sebagai teman di posisi kontrol, maka ada ketergantungan siswa kepada guru. Jadi sedikit-sedikit anak itu akan bergantung kepada gurunya. Dan yang keempat, posisi pemantau. Hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi apabila kita ada di dalam kelas, posisi kita sebagai pemantau, anak-anak itu akan menyesuaikan diri apabila ada kita di dalam kelas. Hasilnya Bapak Ibu, kalau kita tidak ada di kelas bagaimana? Maka anak-anak itu akan dia mengikuti dengan karakternya lagi, kembali ke seperti itu. Jadi hasil untuk sebagai manajer adalah menguatkan pribadi. Jadi Bapak Ibu, jadi 5 posisi kontrol itu yang lebih baik kita tanamkan adalah sebagai manajer. Kesimpulannya adalah sebagai manajer. Mengapa? Karena Bapak Ibu, karena posisi ini adalah kita dapat memperkuat hubungan kita kepada murid. Nah, dalam posisi manajer ini biasanya kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Jadi dalam posisi teman atau pemantau, nanti makanya kita akan membiasakan diri dalam posisi manajer. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Lanjut kita ke posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu ya, benar. Dari di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu, posisi kontrol institusi sebagai manajer. Penjelasannya Bapak Ibu ya. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Kemudian mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi Bapak Ibu disarankan kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Nah, baik Bapak Ibu, lanjut selanjutnya budaya positif yang selanjutnya adalah segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mengetahui apa segitiga restitusi itu, maka kita harus tahu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut teori Gosen 2004. Nah, ini Bapak Ibu tabel identitas gagal dan identitas sukses. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi dalam identitas gagal itu hukuman itu
harus terjadi. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan atau jalan untuk penyelesaian. Jadi hukuman tidak nyaman untuk murid anak jangka panjang, konsekuensi tidak nyaman murid. Jadi biasanya kita memberikan suatu hukuman kepada murid kita nanti, dan inilah efeknya bagi murid kita Bapak Ibu. Seperti konsekuensi dan masalah dalam menyelesaikannya adalah di dalam restitusi. Jadi kita disarankan untuk menggunakan restitusi. Baik Bapak Ibu, masuk ke dalam tahapan segitiga restitusi. Jadi di dalam segitiga restitusi itu terdapat 3 langkah ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari 3 tahapan ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, salah satu langkah dalam restitusi, ya segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Apa yang kita lakukan? Yaitu bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Menstabilkan identitas. Nah, tahap yang kedua adalah menstabilkan identitas. Biasanya dalam menstabilkan identitas ini kita melakukan yaitu atau membicarakan kepada siswa berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, atau Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat yang akan kita sampaikan dalam menstabilkan identitas siswa ya dalam berbuat kesalahan. Nah, kemudian yang ketiga, tahap ketiga, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi validasi tindakan yang salah, contohnya yang kita bicarakan ya, atau kita sampaikan kepada siswa, biasanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain yang baru, atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, tadi yang menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu, menanyakan keyakinan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu menguatkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, dalam menanyakan keyakinan kita tanyakan itu apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin menjadi anak seperti apa, atau apa yang kamu rasakan, dan ketika kamu melakukan itu kamu menjadi orang seperti apa. Nah, baik Bapak Ibu, ini video yang telah saya buat dalam menyelesaikan sebuah kasus dengan murid saya yaitu Sima. Jadi kasusnya itu adalah anak yang berkelahi dengan temannya. Jadi saya melakukan segitiga restitusi tadi, yaitu dengan mengambil 3 langkah. Jadi videonya sudah ya. Oh iya sih. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh ya segitiga restitusi yang saya terapkan.
ya? Baik, kesalahan teknis sedikit Bapak Ibu. Ya, jadi ini contoh satu kasus ya Bapak Ibu. Jadi saya melakukan dalam segitiga restitusi itu 2 kasus. Yang kasus pertama adalah anak yang berkelahi dengan temannya. Yang kedua kasus anak yang terlambat datang ke sekolah. Jadi yang langkah pertama saya validasi tindakan, yaitu menanyakan apa penyebab anak tersebut berkelahi. Kemudian saya menstabilkan identitas dengan mengatakan bahwa sikap atau perbuatan itu tidak boleh dilakukan dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Baik Bapak Ibu, begitu kasusnya. Ada 2 kasus Bapak Ibu, ini kasus yang kedua. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ia sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dan sebagai penutup presentasi ini, mari bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita dengan kerjasama, dedikasi, dan semangat yang kuat. Kita dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya mendukung prestasi akademik, tetapi juga perkembangan karakter yang mulia. Budaya positif adalah fondasi bagi masa depan yang lebih baik bagi siswa kita, dan upaya kita hari ini akan menjadi langkah penting menuju tercapainya tujuan tersebut. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi rekan-rekan semua dalam membangun sekolah yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan guru yang telah berkenan hadir dalam definisi budaya positif aksi nyata modul 1.4 saya. Akhir kata, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Masih tetap semangat? Semangat. Nah, sebelum kita membaca doa, nah sekarang kita coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Tapi teman-temannya untuk membaca doa. Siap, hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Angkat tangannya. Ada? Keyakinan kelas itu seperti apa? Yang bisa memberikan gambaran keyakinan kelas itu seperti apa? Simak. Bersikap jujur, Bu. Baik. Nah, anak-anak dari yang teman-teman kalian sebutkan tadi itu termasuk keyakinan kelas. Jadi di dalam membuat suatu keyakinan kelas, maka gunakanlah pernyataan kalimat yang positif. Di
tidak menggunakan kata jangan atau tidak. Misalnya ada kalimatnya membuat seperti jangan membuang sampah sembarangan. Tapi kalimat yang baiknya seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Atau apa lagi? Atau jagalah kebersihan. Nah, gunakanlah seperti kalimat-kalimat itu ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ya, lihat di layar ada pengertian keyakinan keras itu untuk lingkungan belajar yang positif. Nah, oke, baik anak-anak, kita lihat di layar sama-sama. Keyakinan kelas. Lutfi, bacakan Lutfi. Keyakinan kelas adalah prinsip dan nilai-nilai yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas. Ya, kemudian Mereka berfungsi sebagai panduan dalam berinteraksi, belajar, dan bekerja sama di kelas. ya. Nah, anak-anak, nanti keyakinan kelas yang akan kita buat ini harus mengandung prinsip dan nilai-nilai yang disepakati bersama dan oleh seluruh anggota kelas. Jadi nilai-nilai itu harus kita sama-sama. Apa fungsinya? Ya, fungsinya adalah sebagai panduan dalam berinteraksi, belajar, dan bekerja sama di kelas. Baik, terima kasih Lutfi. Nah, anak-anak, mengapa keyakinan kelas itu penting kita buat? Nah, alasannya apa? Bisa siapa yang bisa membacakan? Ayo, yang bisa membacakannya? Bisa. Menciptakan lingkungan yang aman, bagi semua siswa. Ya. Membantu dalam pengembangan karakter dan perilaku positif. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kerjasama di antara siswa. Ya, terima kasih Anissa sudah membacakan ini. Nah, mengapa keyakinan kelas penting? Yang pertama, untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman. Bagi siapa? Bagi kita semua siswa. Kemudian membantu dalam pengembangan karakter dan perilaku positif. Nah, di dalam keyakinan kelas yang kita buat itu nanti terdapat karakternya. Seperti karakter jujur. Nah, keyakinan kelas yang kita buat misalnya jangan menyontek. Nah, nilai yang ditanamkan adalah kejujuran. Nah, kalau misalnya tidak membuang sampah sembarangan, nilai yang diyakini apa karakternya? Ya, bersikap tanggung jawab, kata Anissa, benar. Kepedulian, kata Lutfi, ya benar. Nah, itulah nilai-nilai karakter dan perilaku positif yang kita dapatkan dari membuat suatu keyakinan kelas. Jadi selain kita menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, maka akan membentuk karakter positif. Nah, ada yang membuat misalnya menjaga lingkungan supaya tetap bersih, menjaga kelas tetap bersih. Nah, dari keyakinan yang dibuat itu akan menimbulkan karakter dan perilaku yang positif, seperti peduli terhadap lingkungan, ada rasa tanggung jawab. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke tentang nilai-nilai utama dalam keyakinan kelas. Nah, siapa yang mau membacakan nilai-nilai utama dalam keyakinan kelas selain Lutfi dan Anissa? Tepuk tangan buat Anissa yang telah selalu menjawab dengan baik. Nah, ya teman-teman yang lain. Ya, ini sekali ini. Ya. 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 Kerjasama. Mencapai. Ya. Ya. Empati. Baik, terima kasih Lydia. Nah, nilai-nilai utama dalam membuat sebuah keyakinan itu ya, pertama ada rasa hormat. Jadi dalam membuat sebuah keyakinan kelas nanti kita tanamkan ada nilai-nilai keyakinan, yaitu pertama rasa hormat.
Di dalam keyakinan atau kesepakatan yang kita buat itu ada nilai-nilai rasa hormat. Nah, coba kalian nanti pikirkan nilai-nilai rasa hormat dalam keyakinan kelas itu misalnya dalam sikap apa. Nah, kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab, melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, keyakinan kelas yang dibuat yang menanamkan karakter tanggung jawab itu contohnya seperti apa? Nah, nanti kalian akan membuat keyakinan kelasnya dengan nilai tanggung jawab. Kemudian kejujuran. Kejujuran berarti selalu berkata jujur dan transparan. Kemudian kerjasama. Nah, dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya seperti misalnya kalau dalam kegiatan diskusi kelompok, kalian bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian kepedulian. Kepedulian menunjukkan empati dan kepedulian terhadap orang lain. Tadi ada temannya sebutkan Lutfi dengan Anissa ya. Salah satunya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, nilai yang kita yakini dari menjaga kebersihan lingkungan di kelas kita itu adalah kepedulian, tanggung jawab. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, setelah ini anak-anak ya akan, nah ini contoh perilakunya. Contoh perilaku dalam keyakinan kelas. Tadi nilai karakter. Nah, sekarang contoh perilakunya, misalnya rasa hormat. Contoh perilakunya mendengarkan saat orang lain berbicara tanpa memotong. Jadi misalnya temannya ingin berbicara, mengajukan pendapat. Jadi teman-teman yang lain mendengarkan tanpa memotong. Kemudian apa? Tanggung jawab. Contohnya apa tanggung jawab tadi? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi kalau guru memberikan tugas, maka anak-anak mengumpulkanlah dengan tepat waktu. Kejujuran. Misalnya apa? Mengakui kesalahan yang terjadi. Benar-benar kita akui, kita bersikap jujur. Dan kerjasama. Bekerja sama dalam kelompok dan saling membantu. Kemudian nilai kepedulian misalnya apa? Menolong teman yang kesulitan. Apabila ada teman yang kesulitan, maka kita harus saling membantu. Nilai yang kita tanamkan dari nilai menolong teman itu adalah kepedulian. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada anak-anak, sekarang anak-anak akan membuat satu saja keyakinan kelas. Satu saja keyakinan kelas yang menurut kalian, menurut anak-anak yang ini akan ditanamkan nilai-nilai tanggung jawabnya itu seperti apa ya. Ibu akan membagikan kertas ini satu orang satu, kemudian anak-anak menuliskan satu saja keyakinan kelas, satu saja kesepakatan yang kalian yakini untuk kelas kita ini.
dari keyakinan yang dibuat ini ya. Pernyataan ini akan kalian tanda tangani dan dengan keyakinan kesepakatan ini kalian akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Baik, silakan untuk perwakilan siswa saja 4 orang untuk membacakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. 4 saja, silakan maju ke depan. Silakan. Bisa maju. Berdiri di sini bisa. Ya. Kemudian Lutfi, Aida, Sima. Oke. Baik. Nah, ya. Baris. Ya, baris. Nah, baik anak-anak, sekarang anak-anak akan membacakan bersama-sama ya. Bacakan bersama-sama keyakinan kelas 6 yang telah kita buat ini. Bacakan bersama-sama dari nomor 1 sampai nomor 6. Silakan sama-sama. Keyakinan kelas 6. 1. Menghormati guru dan teman. 2. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. 3. Saat jam pelajaran kita harus mengerjakan tugas yang diberikan ibu guru. 4. Tolonglah teman saat memerlukan bantuan. 5. Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. 6. Jagalah kebersihan di kelas. Buanglah sampah pada tempatnya. Baik, terima kasih. Anak-anak. Jadi demikian yang sudah anak-anak teman-teman bacakan tadi 6 kesepakatan kelas yang telah kita keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama yang nantinya akan kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, dari keyakinan kelas yang 6 ini yang telah kita buat, keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama ada 6 ini. Selanjutnya keyakinan kelas telah kita sepakati bersama ya. Jadi ibu minta keyakinan kelas yang telah kita buat bersama ini kita tanamkan nilai-nilai karakter dalam diri kita tanamkan perilaku yang positif dan baik ya untuk kenyamanan lingkungan kelas kita agar kita belajar dengan nyaman dan tenang. Serta laksanakanlah keyakinan kelas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Baik anak-anak, demikian ya pelajaran tentang keyakinan kelas kita hari ini. Cukupkan sekian. Jadi nanti akan kita tempel di kelas ini ya, keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Dan Ibu harap untuk nanti ke depannya 1 bulan kemudian akan Ibu pantau bagaimana ya kalian akan menerapkan keyakinan kelas yang telah kita buat ini. Jadi 1 bulan ke depan akan Ibu pantau dan evaluasi, kita lihat bagaimana anak-anak bisa melaksanakan keyakinan yang telah kita buat ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian dapat Ibu sampaikan pada hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursiwa. Saya dari kelas 6. Hari ini kami mempelajari kehidupan kelas. Perasaan saya akan membuat kehidupan kelas saya sangat senang sekali. Pembuatan kehidupan kelas sangat penting dilakukan. Dapat membuat kelas aman dan nyaman. Keyakinan kelas yang kami sepakati akan kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keyakinan kelas. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas, saya sangat bersemangat sekali. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena dapat menumbuhkan rasa